Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk siswa dan siswi tingkat 10? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan masuk ya ke dalam materi tentang bagaimana sih cara berpikir sejarah itu dan apa-apa saja subtema dari cara berpikir sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya dulu, mari kita awali tujuan pembelajaran kita. Di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami cara berpikir baik kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam belajar sejarah. Dan kedua, di sini siswa maupun siswi diharapkan mampu menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, lanjut saja. Pembahasan awal, kita mulai dengan berpikir kronologis dalam sejarah. Apa itu yang dimaksud dengan berpikir kronologis dalam sejarah? Suatu peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Seperti apa suatu peristiwa tersebut? Nah, cara berpikirnya adalah di mana kita harus berpikir secara urut. Seperti penanggalan tahun yang paling wajib seperti pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Berpikir runtut. Dan yang ketiga, berkesinambungan. Artinya, dari satu peristiwa dan peristiwa yang lain saling memiliki keterkaitan. Nah, secara kesimpulannya, dengan berpikir secara kronologis, kita dapat memberikan secara gambaran utuh perihal suatu peristiwa sejarah. Artinya, peristiwa tersebut tidak terputus-putus. Nah, inilah manfaat kita berpikir secara kronologis dalam memahami peristiwa sejarah. Oke, lanjut yang kedua. Berpikir diakronis. Apa itu berpikir diakronis? Berpikir diakronis adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang terjadi tidak secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa terdahulu. Adapun ciri-ciri diakronis diantaranya A. Mengkaji dengan berlalunya masa. B. Menitik beratkan pada pengkajian peristiwa sejarahnya. Dan yang C. Bersifat historis atau komparatif. D. Bersifat vertikal. E. Terdapat konsep perbandingan. Yang F. Cakupan kajiannya lebih luas. Contoh berpikir diakronik. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita lihat di sini ada peristiwa penyerangan Jepang ke Indonesia yang mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Tersusun dari rangkaian-rangkaian pertempuran di mana pasukan Jepang menyerang mulai dari wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, hingga berakhir dengan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya dari contoh yang sudah kita tampilkan di sini, ya. Kita lihat ya, hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang sebelumnya, ya, peristiwa yang terjadi itu tidak secara tiba-tiba, tetapi ada kaitannya terhadap peristiwa terdahulu seperti penyerangan Jepang terhadap Belanda di Tarakan dan Kalimantan Utara ini adalah dia beruntun atau saling menyambung. Nah, jadi bisa dipahami di sini. Oke, yang terakhir
berpikir sinkronik. Apa itu berpikir sinkronik? Nah, berpikir sinkronik di sini adalah di mana konsep berpikir sinkronik memiliki arti mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini merupakan khas ilmu sosial. Cara berpikir ilmu sosial sinkronik melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Oke, seperti apa contohnya? Bisa kita lihat. Nah, di sini ada peristiwa DITI. Seperti ketika akan mengkaji mengenai peristiwa pemberontakan DITI, maka konsep sinkronik mempelajari peristiwa tersebut dengan lebih detailnya dengan menggunakan konsep 5W1H. Ya. Seperti apa itu konsep 5W1H agar kita mampu menguasai berpikir secara sinkronik? Yaitu apa? Apa yang dimaksud ini tentang peristiwa tersebut? Nah, selanjutnya, dan siapa? Siapa ini lebih dititik beratkan kepada tokoh. Tokoh siapa yang terlibat di situ? Dan kapan? Kapan tahunnya terjadi? Mengapa? Mengapa yaitu latar belakang terjadi sebuah peristiwa tersebut. Dan di mana tempat terjadi. Nah, dari ketiga penjelasan, baik itu berpikir secara kronologis, diakronik, sinkronik, nah inilah yang dimaksud cara berpikir sejarah. Artinya suatu peristiwa tersebut saling sambung menyambung, saling berkaitan. Nah, saya harap untuk siswa dan siswi kelas 10 kalian dapat memahaminya agar materi ini benar-benar kalian ingat di dalam pembelajaran sejarah. Oke, apabila ada pertanyaan mungkin bisa dipertanyakan langsung ya. Dan sudah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.